Haleluya. Oke. Shalom shalom sahabat Bapak Ibu yang ada di tempat Shalom. ini. Dan selamat datang kepada Debbie yang sebentar akan berbagi berkat kebenarannya yang akan disampaikan bagi kita semua pada saat sore menjelang malam hari ini di tempat ini kita berada. Shalom sahabat Bapak Ibu yang sama-sama mengikuti ibadah live streaming juga dimanapun sahabat Bapak Ibu berada saat ini. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang omnipresent, Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan juga yang sama yang ada di manapun sahabat Bapak Ibu berada. Sama-sama kita memuji menyembah Tuhan dalam ibadah New Chapter Community saat ini yang bertajuk New Chapter Fellowship saat ini. Sebelum kita beribadah, mari sama-sama kita mendengarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sahabat Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan segenap hidup kita hanya bagi Tuhan. Praise God. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Ini kerinduan kami Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kami rindu, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Amin. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang kami rindu, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan. Amin. Selalu berada di dekat-Mu. Amin. Dengan segenap hati, segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal Tuhan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan. Amin. Haleluya. Selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, oh
lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam ini pernyataan iman. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Oh Jesus, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari pribadi lepas pribadi, sahabat Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun sahabat Bapak Ibu dimanapun berada yang mengikuti ibadah online. Haleluya, satu hal, satu dan satu-satunya agenda hidup kita dalam kita menggelar hidup di kesementaraan ini, yaitu kita mau menyenangkan hatinya. Untuk itu waktu ini mari, apapun keadaan kita, haleluya, haleluya, tidak mempengaruhi sikap hati kita untuk kita mau mencari Dia, untuk kita benar-benar mau merindukan Dia, sehingga seperti hanya pujian yang barusan kita nyanyikan, benar dari hati kita yang paling dalam. Satu hal, kami merindukan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, berada di dekat-Mu, segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Haleluya. Oh kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami menantikan-Mu di dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam lagi kami rindu, kami cintakan. Seiring berjalannya penggiringan kami akan Engkau ya Bapa, kami mau lebih dalam lagi sehingga kami bukan hanya bertambah secara umur, bertambah tua, tapi dibarengi dengan kedewasaan rohani kami. Lebih dalam lagi kami merindukan dan mencintai-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Amin, 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 amin. Ini kami yang rindu menyembah-Mu Tuhan. Ini kami yang rindu mengenal-Mu Tuhan. Ini kami yang merindukan pribadi-Mu Tuhan. Pribadi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, kami rindu menghadap tahta-Mu Tuhan, memberanikan diri kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, beberapa waktu ini Tuhan, kami
kami hanya mau fokus kepadamu Tuhan. Oh Jesus, Jesus. Haleluya, Engkau hidup kami Tuhan. Engkau segala-galanya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kau masih beri kami kesempatan. Tuhan, untuk berada di dekat-Mu Tuhan. Sejak di bumi ini Tuhan, sampai nanti kemanapun Engkau berada, yang mulia Tuhan kami Yesus Kristus, di mana Engkau ada, di situ kami ada. Haleluya, haleluya. Untuk itu kami mau daftarkan kepadamu. Kiranya tercatat di sorga apa yang kami lakukan pada saat ini Tuhan, menjadi agenda sorga dan berkenan di hadapan-Mu. Oh, nikmati hidup kami Tuhan, nikmati hidup kami. Haleluya, haleluya. Nikmati hidup kami, nikmati hidup kami. Beri aku tempat di hadirat-Mu Bapa, setiap saat, dimanapun juga. Sejak ku di bumi sampai nanti di surga, ku ingin selalu di hadirat-Mu. Amin. Hanya Engkaulah kebahagiaanku, harta abadi kesukaanku. Ku tinggalkan dosa dan indahnya dunia, agar aku layak di hadirat. Beri aku tempat, beri aku tempat di hadirat-Mu Bapa, setiap saat, dimanapun juga. Sejak ku di bumi, amin, sampai nanti di surga, ku ingin selalu di hadirat. Ini kerinduan kami Tuhan. Hanya Engkaulah kebahagiaan, Engkau sumber bahagia kami Tuhan. Engkau harta abadi. Oh Jesus, ku tinggalkan dosa dan indahnya dunia. Kami rela meninggalkan semua hanya agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, aman dan nyaman jiwaku. Oh yes Jesus, walau kehidupan banyak pergumulan, teduh dalam naungan-Mu. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, haus dan rindu hatiku. Amin, amin. Di setiap waktu dalam hadirat Bapa, perhentianku sempurna. Beri aku tempat di hadirat-Mu Bapa, setiap saat, dimanapun juga. Sejak ku di bumi sampai nanti di surga, ku ingin selalu di hadirat-Mu. Oh, hanya Engkaulah kebahagiaanku
harta abadi kesukaanku. Ku tinggalkan dosa dan indahnya dunia, semua kami tinggalkan agar kami dapat perkenanan-Mu Tuhan. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, aman dan nyaman jiwaku. Walau kehidupan banyak pergumulan, teduh dalam naungan-Mu. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, haus dan rindu hatiku. Di setiap waktu dalam hadirat Bapa, perhentianku sempurna selalu. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, aman dan nyaman jiwaku. Walau kehidupan tak lepas kami dari banyak pergumulan Tuhan, tapi kami selalu merasa teduh dalam naungan-Mu. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, amin. Haus dan rindu, haus rindu hati kami Tuhan. Di setiap waktu dalam hadirat Bapa, perhentianku sempurna. Kami sembah Kau, kami sembah. Kami sembah Kau Tuhan. Selalu dalam hadirat-Mu, selalu dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Selalu dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Di mana Kau ada, kami mau ada Tuhan. Di mana Kau ada, kami rindu berada Tuhan. Haleluya, 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 di mana Kau ada, kami rindu berada Tuhan. Kau beri kami tempat di tatamu, di tatamu, di tatamu Tuhan. Haleluya, haleluya, oh Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya, 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 oh Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin Tuhan. Mari sahabat Bapak Ibu, kita berkomunikasi dengan Dia. Karena Dia Allah yang layak kita tinggikan. Oh haleluya Yesus Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup melihat kedalaman hati kami Tuhan. Terlalu banyak yang kami perbuat menyakiti hati-Mu Tuhan. Kami jahat Tuhan. Bahkan kami berulang kali Tuhan
Walau di satu pihak kami bersyukur, berterima kasih, terus Engkau memberi kami kesempatan karena kasih-Mu yang luar biasa. Tapi saat ini Tuhan, kami mau bertindak Tuhan dalam iman kami kepadamu Tuhan. Kami mau memperbaharui komitmen kami Tuhan. Kami mau paksakan diri kami Tuhan, untuk senantiasa dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh Jesus, 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 Jesus. Terlalu banyak waktu yang kami buang sia-sia Tuhan, mengejar pribadi kami, mengejar keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup kami Tuhan. Ampuni kami, ampuni kemelesetan kami Tuhan, ampuni ketidaktepatan kami Tuhan. Oh Jesus. Padahal kami semua manusia telah diserahkan oleh Bapa kepadamu yang mulia Tuhan kami Yesus. Dan dimanapun Engkau berada, Engkau rindu kami berada. Oh Jesus, terima kasih Tuhan. Untuk itu ya Bapa, beri kami mengerti keadaan kami di hadapan-Mu Tuhan. Agar kami terus mengoreksi diri kami Tuhan. Agar kami terus memperbaiki diri kami Tuhan. Agar kami rela dan bersedia Engkau sembuhkan karakter kami yang sakit ini Tuhan. Oh Jesus, 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 Jesus. Ya Bapa, beri aku mengerti keadaanku di mata-Mu. Masihkah ada dosa tersembunyi, kesalahan tak kusadari. Ya Bapa, bukalah pengertianku agar ku kenali diriku. Masihkah ada percintaan dunia, oh Jesus, yang mengikat hatiku. Ini kami bersedia, aku bersedia melepas semua, tak bercela dalam pandangan-Mu. Haleluya. Sebelum mata menutup selamanya, aku layak di hadapan-Mu. Ya Bapa, ya Bapa, beri aku mengerti keadaanku di mata-Mu. Amin, amin. Masihkah ada dosa tersembunyi, kesalahan tak kusadari. Ya Bapa, bukalah pengertianku agar ku kenali diriku. Masihkah ada percintaan dunia yang mengikat hatiku. Amin Jesus. Aku bersedia melepas semua, tak bercela dalam pandangan-Mu. Haleluya. Sebelum mata menutup selamanya, aku layak di hadapan-Mu. Ini kami bersedia, aku bersedia melepas semua, tak bercela dalam pandangan-Mu. Haleluya. Sebelum mata menutup selamanya, aku layak
di hadapan-Mu. Sahabat Bapak Ibu, mari kita merenungkan pujian ini. Kita boleh menyembunyikan segala hal terhadap suami kita, istri kita, orang tua kita, anak-anak kita. Tapi kita tidak dapat menyembunyikan segala sesuatu di hadapan Tuhan. Semua terbuka. Dan satu saat nanti, saat tubuh kita terbujur kaku, kita meninggal, kita menghadap tahta pengadilan Tuhan. Maka segala sesuatu yang tersembunyi, semua terbuka di hadapannya. Untuk itu sejak kita di bumi ini, sebelum tubuh kita terbujur kaku, mari kita belajar terbuka kepada Tuhan. Oh Jesus, kita belajar terbuka kepada Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Sudahkah kita berkenan di hadapan-Nya? Atau masih ada dosa-dosa yang tersembunyi yang kita lakukan? Kesalahan yang tanpa kita sadari kita lakukan. Haleluya, mari kita minta kerendahan hati. Kita harus rela dan bersedia merendahkan hati kita, menyadari keberadaan diri kita. Sudah benarkah kita di hadapan Tuhan? Agar jangan kita hanya mengira-ngira kita sudah benar, tapi ternyata kita belum sama sekali benar di hadapan-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Kita berkomitmen saat ini, memperbaharui komitmen kita, di mana kita mau bersedia melepas semua, sehingga tidak ada lagi aku dalam diri kita, melainkan hanya ada Yesus dalam diri kita. Yang mulia dan agung Tuhan kita Yesus Kristus dalam diri kita. Kita bersedia hidup dipimpin oleh Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Haleluya, haleluya Tuhan. Oleh karenanya firman-Nya sebentar, kebenarannya akan disuarakan bagi kita, dan melalui kebenarannya akan membedah. Oh, Tuhan akan membedah setiap sakit kita, karakter kita yang masih sakit. Oh Jesus, mari kita siapkan tanah hati kita. Kita siapkan tanah hati kita yang baik, agar kita benar-benar kerinduan kita yang dalam untuk diubahkan Tuhan, kita bisa diubahkan oleh Tuhan. Kita manusia makhluk yang terbatas, tapi dalam diri kita ada Roh Kudus yang tidak terbatas, yang sanggup membuat kita menjadi tidak terbatas, membuat kita serupa dengan Yesus sempurna seperti Bapa. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku, benar Tuhan, dan semua hasrat pribadiku. Oh Tuhan, amin. Penuhi aku, haleluya, dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Tuhan, aku rela. Tuhan,
Aku rela Yesus mengosongkan bejana jiwaku. Ini pujian kami, pernyataan iman kami Tuhan. Dari Segala keinginanku, kami tak lagi memiliki keinginan. semua Hasrat pribadi, tak ada lagi hasrat pribadi. Tuhan penuhi aku, Yesus, dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat kami pulang, saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Haleluya. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu saat kami pulang, saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Oh Jesus, kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Amin. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Praise God Jesus. Amin, 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 amin. kerinduanku Jesus, Jesus, Jesus. Tuhan, bersuaralah Engkau bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah. Saya serahkan kepada hambanya Ibu Dewi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Terima kasih. Ini kerinduan kami Tuhan, yang akan terus kami kejar, kami perjuangkan. Kami rindu kelak dapat bertemu muka dengan muka, memandang wajah-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau masih beri buat kami Bapa. Kami tahu karena tugas kami belum selesai, sehingga kami Kau izinkan masih ada di muka bumi ini. Oleh karena itu kami mohon kuatkan kami, agar benar-benar kami dapat tuntaskan tugas yang Kau berikan kepada kami. Seperti Yesus yang sampai selesai menyelesaikan tugas. Karena itu kami perlu selalu firman Tuhan sebagai kekuatan dan ilmu kami. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Seperti sore hari ini Tuhan, kembali lagi kami dibekali
terus dipenuhi, diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kami mau mengosongkan diri kami hanya untuk dipenuhi oleh kuasa firman-Mu. Sehingga oleh firman-Mu kami akan belajar taat hidup seperti Yesus. Buka hikmat pengertian Roh Kudus kepada kami, agar bukan dengan akal budi sebagai manusia saja kami dapat menangkap firman-Mu, tetapi dengan pimpinan Roh Kudus kami akan mengerti setiap maksud, makna, dan keinginan Tuhan yang disampaikan, terlebih khusus pada sore hari ini. Berbicaralah untuk kami dengan segala kerendahan hati, kami siap diisi, dan kami sambut kebenaran firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang berkuasa. Terima kasih Bapa, di dalam berkat, di dalam nama anakmu Bapa Tuhan Yesus Kristus yang mulia, Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan. Dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Kita ya di dalam hadirat Tuhan. Aduh, tidak terlukiskan, tidak bisa terwakilkan lewat kata, lewat kalimat. Tapi saya percaya ini hanya bisa dirasakan yang benar-benar oleh mereka yang rindu mencari hadirat itu. Seperti orang yang haus, ketika minum, orang haus kan pengennya minum, bukan pengen tidur ya. Wah pasti ketika minum, aduh kan. Kalau orang nggak haus, orang nggak lapar, dia sudah penuh, udah kenyang dengan kebenaran diri sendiri ini. Tentu dia tidak menyambut baik ketika ditawarin makanan. Ataupun dia harus makan sekedar, udah terima kasih makan. Nah dia nggak lapar, seperti cuma basa-basi menerima tawaran orang. Demikian pula dengan jiwa yang haus akan selalu akan hadirat Tuhan. Jiwa yang memang rindu selalu ada hadirat Tuhan. Ya hadirat Tuhan kita tahu bukan hanya ada di rumah Tuhan seperti saat ini situasinya kita sedang beribadah, bukan hanya ada di gereja, bukan hanya ada di rumah-rumah doa, di persekutuan-persekutuan, fellowship. Setiap saat percayalah kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Karena memang sebenarnya orang yang rindu hidup merasakan hadirat Tuhan, kita hidup memang selalu tidak tersembunyi. Kita ada di hadirat Tuhan dimanapun berada. Coram Deo. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sore hari ini sebelum kita lanjut saya bersyukur tentu kepada Tuhan. Saat ini, detik kesempatan ini diberi kesempatan di tengah-tengah fellowship new chapter ya. Terima kasih untuk Bapak Grover dan keluarga. Salam kenal untuk kita semua. Saya percaya sore hari ini kita adalah orang-orang yang rindu. Baik Bapak Ibu di rumah, kita juga di sini tentu orang yang rindu itu yang paling utama. Dan apa yang ingin saya sharingkan atau bagikan memang tidak berseri, tapi memang lepas tapi tetap dalam satu wadah yang jelas gitu ya. Jadi enggak dilempar-lempar, nanti Bapak Ibu capek mungut-mungutnya. Nanti tetap terarah. Berbicara tentang kehidupan kita. Berbicara tentang manusia. Karena yang mendengar pasti manusia ya. Bapak Ibu di rumah dan kita di sini. Kita tahu kita makhluk hidup manusia. Tapi seberapa tahukah enggak kita Bapak Ibu? Kok saya jadi manusia ya? Kenapa saya enggak jadi kucing? Apa pernah terlintas enggak? Kalaupun kita sudah sadar itu, kita jadi manusia nih. Pernah kan terlintas kalau saya renungkan. Kenapa saya dilahirkan ya? Ini bukan saja saya renungkan ketika dalam masalah, jujur, karena pasti mungkin manusia akan terpikirkan ini ketika dalam masalah. Kenapa saya harus ada sih? Kalau lagi nggak ada masalah, wah lagi enak-enak, nggak kepikiran itu kan. Tapi nggak dalam masalah pun saya pernah terpikirkan hal ini. Kenapa saya harus ada di dunia ini? Bahkan bisa lebih detail, bisa begini. Kenapa saya terlahir di Manado? Kenapa orang tua saya, papi saya sih tersebut ini? Kenapa saya punya adik ini ya? Kenapa oma opa bisa sampai itu? Dan kalau kita bisa merenungkan itu bagus. Tandanya pikiran yang Tuhan karuniakan kita bekerja.
malah justru kita bisa akan menemukan lebih dalam lagi. Ya kenapa saya ada ya? Dan jawaban itu kalau benar-benar kita haus, kita rindu mau cari tahu, waduh, luar biasa kita akan menemukan. Ada satu film yang Bapak Ibu mungkin yang suka nonton film, saya sebut saja judulnya Eat, Pray, and Love. Itu berbicara seorang wanita yang mencari tahu kenapa saya jadi manusia, terus kenapa saya harus dipenuhi masalah-masalah ini. Bertubi-tubi masalahnya. Sehingga cara dia mencari ya dengan healing gitu, kalau anak-anak muda sekarang sebutnya healing. Wisata dari sana ke sini, sehingga tiba juga sampai di Bali. Bahkan dia sudah mencoba berganti-ganti agama demi mencari tahu. Mencari tahu. Bagi saya setidaknya satu langkah yang diambil ini terus mencari tahu itu bagus. Dan kita juga ternyata perlu Bapak Ibu mencari tahu. Saya ingin mengajak kita mencari tahu sama-sama, setidaknya ya bukan garis besar apa ya, garis pendek sedikit. Mari kita sama-sama baca coba di dalam Mazmur 103. Mazmur 103 ayat yang ke 15. Oh, ini mungkin saudara, Bapak Ibu di rumah dan di sini mungkin tidak hafal Mazmurnya, tapi pasti ini ayat yang tidak asing. Saya akan baca ya buat kita. Mazmur 103 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga. Sekali lagi ya, sebelum nanti saya juga ingin melanjutkan ke ayat 16. Sekali lagi ayat 15. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga. Ayat 16. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Sebenarnya ini ayat sudah cukup jelas ya Bapak Ibu. Sebelum kita bahas tentang manusia sebagai rumput, bunga rumput yang hari ini ada esok layu, sekedar ingin bertanya Bapak Ibu di rumah, mungkin ada yang punya pengetahuan luas juga di sini. Ada yang ingat nggak Miss Universe yang sangat kontroversial, yang sangat terkenal sekitar tahun 70-an? Atau ada yang kenal nggak penemu salah satu penemu macam-macam penemu? Atau saya boleh tanya lagi, ada yang ingat penemu Nobel, penemu ini itu? Ada yang ingat dokter terkenal yang menemukan ini, pengobatan ini, treatment ini? Apalagi khususnya para pemula mereka semuanya. Kalau ditanya, saya sengaja kenapa nggak nanya detail tahunnya, apanya. Saya nanya umum aja, maksudnya mungkin Bapak Ibu ada yang tahu tahun 70-an, bisa jadi 71, 72. Tentu kita menjawab nggak kenal, saya nggak kenal atau nggak ingat. Ya memang ini 103 ayat 15 ini ya. Ternyata kita Bapak Ibu, siapapun pendahulu-pendahulu kita, sama mereka juga manusia seperti kita. Mungkin bedanya mereka belajar hebat sehingga menjadi tokoh yang tertulis dalam sejarah. Sekalipun mereka tertulis dalam sejarah, rasanya sangat sedikit manusia yang sampai sekarang bisa mengingat mereka. Bisa mengingat, walaupun mungkin saat itu terkenal, mungkin orang di masanya yang hidup sekarang sudah lupa. Karena memang manusia sangat mudah untuk dilupakan. Sangat mudah lenyap. Jangankan lenyap, ini belum berbicara lenyap. Saya belum berbicara tentang rumput yang hilang, tentang nyawa kita akan melayang. Masih di bumi ini saja loh. Masih hidup pun orangnya. Wah, betapa kita manusia seperti bunga rumput. Seperti uap yang ting, adanya tuh sekejap mata gitu ya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, betapa singkat, sangat singkat-singkatnya. Nah, inilah manusia. Dan ada lagi saya ingin ajak lagi untuk perenungan kita. Mungkin Anda
mengenal atau Anda sendiri atau Anda mengenal orang lain, seseorang yang adalah seorang pemimpin nih, dia pemimpin di satu yayasan atau satu kantor, satu perusahaan, dia pemimpin hebat. Hebatnya kenapa? Dia orang yang sangat baik, mengayomi anak buah, menjadi teladan. Oh pokoknya baik deh, ini ceritanya kita lagi ngomongin orang sosok yang baik ya. Terlepas dari dia mau dia anak Tuhan atau tidak, pokoknya sosok pemimpin yang bertanggung jawab, anak buahnya sejahtera, pokoknya hampir gitu tidak ada negatifnya yang bisa dibicarakan oleh anak buah. Lalu dia meninggal dunia. Bapak Ibu, percayalah, terserah yang gak mau percayalah ya. Saya sih mengajak percaya aja. Ketika dia meninggal, anak buahnya itu gak minta, yuk kita tolong dong mayatnya, jenazahnya dibalsem, diawetkan, terus kita taruh di pojokan kantor kita tempat bekerja. Nah, percaya kan Bapak Ibu? Atau kita mengenal, atau mungkin kita sendiri, kita ini adalah seorang istri yang baik, seorang suami yang baik. Wah pokoknya pasangan yang baik, sangat baik. Ini masih yang baik-baik loh ya. Pokoknya ya adalah cacat atau kemelesetan, tapi pokoknya garis besarnya kita mungkin, Anda mungkin di rumah ada seorang istri yang baik, plus ibu yang baik bagi anak-anak, menantu yang baik, kakak ipar yang baik, adik yang baik, berbicara dalam keluarga ya, saya mau berbicara keluarga ya. Kalau tadi contohnya dalam lingkungan kerja Anda sebagai pemimpin. Lalu Anda meninggal. 2 kalinya saya bilang, percayalah suami Anda, Bu, kalau ibu Anda yang walaupun ada cantik dan baik hati, Pak, walaupun ada ganteng dan sukses hidupnya, ketika Anda meninggal, pasangan Anda pasti, kalaupun dia melakukannya setengah-setengah. Logikanya ini orang yang sehat ya, pikiran yang sehat, gak mungkin datang ke dokter, Pak, tolong istri saya, atau Pak, tolong mama saya, atau Pak, tolong anak mantu saya nih, atau kakak ipar saya. Tidak ada keluarga Anda yang akan datang memohon pada apa tuh yang suka itu ada yang suka ngawet-ngawetin apa aja penyebutannya, dibalsem, diawetkan, pokoknya apa dibikin mumi, pokoknya jenazah Anda ditaruh di tengah ruang tamu di sini misalnya nih ya, di manalah atau di kamar. Saya belum pernah sih cerita, ada dengar cerita katanya pernah ya, ada wah seorang istri sangat dicintai sehingga waktu meninggal suaminya umpetin ternyata di bawah itu bertahun-tahun. Tapi ternyata kan maaf, tidak sehat. Karena tidak sehat. Orang yang sehat tidak mungkin melakukan itu. Apalagi banyak contoh itu dalam keluarga, dalam kepemimpinan. Intinya siapapun kita itu sebaik apapun kita, sebaik apapun Anda, kelak kita semua itu akan jadi orang yang mau tidak mau nih, kata-kata yang Bapak Ibu harus ingat. Orang yang tertolak. Tertolak. Biarpun Anda baik, tertolak, tapi setidaknya yang tertolak cuma tubuh kita, tubuh, karena tubuh ini emang pakai parfum kayak sekarang mau didandan gimana, ini akan busuk Bapak Ibu, akan busuk, gak usah nunggu matinya. Sekarang aja saya tadi waktu sebelum mulai kan ngobrol-ngobrol, kalau ngaca-ngaca ditanya iya ya ini mulai ada keriput, walaupun rajin maskeran nggak ngaruh, tidak ada yang bisa mengalahkan alam dan kekuasaan Tuhan. Kita semua akan tunduk di bawah hukumnya. Gak ada obat yang akan membuat Anda. Ya adalah sekarang tarik benang, apa tuh namanya, glow gitu. Itu hanya memperlambat, kan namanya memperlambat sel-sel kulit, penuaan dininya gitu ya. Tapi tetap saja, coba siapa yang sudah mampu, apakah ada kedokteran yang bisa menjamin meluncurkan produk-produk dokter kecantikan ini akan membuat Anda udah seumur hidup? Nggak ada, tidak ada iklan seperti itu. Rasanya akan ditentang kalau nanti muncul ya. Kita semua akan tertolak. Gak usah bicara dulu nanti tertolak di sana. Nanti akan ke sana. Ini mulai dari sini. Kita tertolak. Sebaik apapun kita, setampan, secantik, sesukses apapun kita, setidaknya tubuh aja dulu yang tertolak. Apa? Tubuh kita akan tertolak.
Siapa yang mau ngawetin, mau taruh nih? Sesayang-sayangnya, mungkin saya nih, sayang sama contohnya pasangan, sayang sama suami. Ketika meninggal, ketika mikir juga nggak bisa diserang, ya saya waras atau tidak ya? Kok saya awetin nih jenazah keluarga sini? Atau lama-lama kalau yang normal takut juga malah ini sudah bukan dia kan kita tahu. Tubuh. Karena ini firman Tuhan bilang tubuh memang udah akan hancur, nggak ada gunanya. Nah karena itu Bapak Ibu saya tidak sedang mengajak Bapak Ibu terus biarin ini tubuh, tidak merawat tubuh, biarin yang mau ditinggalkan kok. Tidak, selama saat ini kan roh jiwa kita ada di dalam tubuh. Nah bagaimana kita mengolah tubuh kita menjaga dengan baik. Dulu, wah ini boleh. Ini nyomonginnya yang dulu saya rajin olahraga. Sekarang nggak ada waktu. Sebenarnya nggak boleh, harus memberikan waktu. Tapi setidaknya kurang-kurang kecil aja. Memang kadang waktu juga itu kalau udah disangkut paut waktu udah kalah kayaknya kalau. Tapi setidaknya jaga dalam hal lain, jaga makan, jaga pola istirahat. Nggak olahraga total tapi goyang-goyang atau berjalan. Karena Bapak Ibu bagaimanapun tubuh sekalipun akan tertolak, akan ditinggal. Tetap saat ini kita berjuang melalui tubuh. Bahkan tubuh dipakai Tuhan untuk melatih jiwa roh kita. Orang yang berpuasa. Perjuangannya tubuh. Aduh, ini usus sudah nyanyi-nyanyi nih. Udah krok-krok kayak dia pesta di dalam. Lapar, lapar. Tapi yang dilatih selain tubuh, penguasaan diri kita. Di situ jiwa dan roh ada di dalam tubuh itu. Nah, itulah tertolak. Dan yang menerima apa? Tanah. Ya kan? Tanah. Jadi sekali lagi, siapapun kita, sehebat apapun kita, cuma tanah. 1 kali 2. Ya mungkin ada yang mau keren-keren 3 kali 4, tetap aja lebar normalnya 1 kali 2 yang akan bisa menerima kita. Mungkin ada yang cara matinya terbakar, hilang di atas pesawat, saya nggak tahu, apapun banyak caranya. Tetap intinya sudahlah itu ya. Yang penting saya ingin mengajak, jangan sampai kita menjadi manusia-manusia yang tertolak di hadapan Dia, di hadapan Bapa. Nah karena itu sejak saat ini, kalau kita masih bisa mendengar Bapak Ibu, bisa mendengar suara kebenaran, firman Tuhan yang murni, dimanapun kita berada, masih sadar, oh saya masih sehat, masih bangun pagi, oh masih bisa bercengkrama dengan orang-orang yang kita kasihi. Itu bukan secara kebetulan, percayalah. Saya pun dulu ketika belum benar-benar memahami kenapa saya ada di dunia ini, ya udah bangun pagi jalanin, tiba-tiba udah sore, bangun pagi kerja, dan seterusnya seperti itu. Seperti setiap hari terlewat begitu saja. Tapi jangan lagi sekarang. Setiap hari itu nikmati, karena setiap hari bisa jadi hari terakhir kita. Dan itu kesempatan yang tidak bisa terulang. Bahkan sebenarnya walaupun kita belum mati, walaupun kita masih hidup, setiap hari itu kesempatan terakhir, maksudnya momen yang tidak mungkin bisa tidak sama besok, bisa tidak sama setiap detik bahkan. Tetap cari Tuhan karena Dia sebenarnya ada dimanapun. Anda berada, cari Dia, artinya rasakan dalam kekudusan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita lanjut tentang keadaan manusia seperti bunga rumput yang saat ini ada, layu. Ketika sudah layu, apalagi saya sudah terlanjur tadi ya, sudah ya berbicara tentang kita sudah selesai, tubuh kita sudah selesai. Kita harus menghadap Sang Pemilik kehidupan kita. Dan misalnya di sana nih, waktu kita berdiri di hadapan, yang tertulis ya, berdiri di hadapan pengadilan. Lalu kita diberi kesempatan. Kita diberi kesempatan ya oleh Bapa. Karena apa? Bapak melihat, wih ini kok gemeter banget ini. Kita diberi kesempatan. Kamu, contoh ya, nama saya Debbie. Debbie, kamu boleh kembali. Waduh itu, waduh, gimana ya? Saya pasti akan bukan melompat lagi, saking speechlessnya mungkin pingsan. Di dunia aja ya ada orang kalau yang melihat idolanya atau mendapat berkat, saking nggak bisa berkata-kata, itu bisa pingsan gitu ya.
Karena luapan emosi yang tidak tertahan justru bukan dalam bentuk gerakan yang aktif, tapi bisa itu nggak bisa apa-apa, bisa pingsan. Nah, mungkin saya bayangin gitu kalau Tuhan kasih saya kesempatan. Kalau saudara juga gitu, seandainya nih Bapak Ibu Saudara di rumah, di sini dikasih kesempatan. Ini kita udah berbicara manusia layu ya, udah mati kita, terus menghadap Bapak. Ibu, Anda boleh pulang, Bapak Anda boleh. Saya kasih kesempatan sekali lagi, ini cuma berandai-andai loh. Pasti Bapak Ibu, aduh luar biasa, speechless. Nah, sekarang udah kembali nih, hidup nih. Hidup di bumi, gak tahu ceritanya lain lagi ya, nanti panjang, nanti mayatnya bangun, itu lain lagi ceritanya. Pokoknya Anda dikasih kesempatan, hidup benar ini terjadi. Sebagai orang yang diberi kesempatan, pasti Anda akan sungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan kedua itu. Untuk apa? Untuk hidup lebih baik daripada kesempatan yang dulu. Betul? Pasti Anda tidak akan buang-buang waktu. Anda akan membuat setiap detik hidup Anda untuk hidup kudus, menjaga pikiran, perasaan, perkataan, tingkah. Waduh, karena apa Bapak Ibu? Wah, Anda akan nggak main-main lagi. Anda mungkin menjadi orang yang paling aneh dan lebih aneh dari sebelumnya dari orang lain. Karena Anda, karena manusia yang tadi diberi kesempatan itu telah melihat kedahsyatan kekal. Telah melihat kekuasaan kekal. Aduh, ini saya mungkin kayak gini ya, guru sekolah minggu, guru TK, kehidupan yang bergaul dengan anak, saya suka banyak berfantasi. Sekali lagi berfantasi yang sehat tentunya. Tuhan ciptakan pikiran kita ya. Nah, tergantung mau diarahin kemana nih. Yang sehat atau tidak sehat. Pakai untuk yang sehat. Aduh, saya banyak berfantasi. Seandainya. Karena sudah diperlihatkan dengan kedahsyatan kekal. Karena setelah mati kan manusia kan kita akan diperhadapkan dengan pengadilan akbar ya Bapak Ibu, pengadilan yang membuat kita gemetar, membuat kita takjub. Wah, bukan gemetar lagi tuh, mungkin udah keringat bukan segede-gede jagung, segede alpukat atau basah kuyup entah gimana ya. Bisa jadi karena seperti saya juga pernah menghadapi satu situasi yang benar-benar membuat keringat saya ya. Segede-gede, aduh, tegang. Itu masih di bumi. Ini di kekekalan loh Bapak Ibu, menghadapi kebesaran Tuhan. Karena manusia telah melihat layar besar yang menampilkan semua perbuatannya selama hidupnya. Waduh, itu yang paling mengharukan. Malu, udah pasti. Nah, seandainya itu terjadi, kita diberi kesempatan kedua kali untuk hidup. Saya percaya, saat itu adalah kesempatan paling mahal. Tapi sayangnya, itu cuma seandainya. Cuma seandainya, jangan terlalu terlena dengan seandainya. Mari kita kembali ke laptop, kembali ke dunia nyata. Sayangnya itu gak akan terjadi Bapak Ibu. Karena saya dan Anda cuma diberi kesempatan satu kali. Dan seperti lonceng yang sedang berbunyi, sekarang lonceng terakhir. Waktu kecil saya pernah beberapa kali naik kapal bersama orang tua kalau kita merantau kan, pulang atau main. Lama, walaupun lama, tapi ingat masih sangat terekam. Kalau yang namanya naik kapal kan itu ada 3 kali peringatan bunyi. Bunyinya kalau tidak salah, ya gimana ya? Saya lupa ya, itu bunyi. Masih santai kita di bawah, saya sama mami saya masih bisa kayak jajan. Yang penting bukan di luar pelabuhannya. Bunyi 2 kali, udah siap-siap atau udah naik. Yang bunyi ketiga kali, udah tutup. Kalau sudah diangkat itu tangga, mau gimana? Bunyi terakhir. Dan hari-hari ini, kejadian hari-hari ini, situasi hari-hari ini, secara global, secara umum, bahkan juga mungkin secara pribadi dalam hidup Bapak Ibu, percayalah, itu lonceng atau bunyi-bunyi terakhir. Peringatan terakhir Bapak Ibu. Bukan lagi kesempatan udah jelas terakhir, cuma satu-satunya maksud saya. Tapi lonceng peringatan, ini benar-benar terakhir. Jadi kita harus tahu, kenapa? Jangan sampai sudah mau di ujung, sisa-sisa hidup kita bahkan gak pernah tahu untuk apa saya ada di dunia ini. Manusia bunga layu adanya, ya udah, mungkin saya memang hanya ada untuk mati, sudah. Saya ada, hidup, bekerja, begini. Percayalah Bapak Ibu, Anda kalau tidak pernah memahami tujuan Anda dilahirkan dunia ini, kasihan sekali.
Anda tidak pernah tahu tujuan Anda orang yang lebih dari orang yang tersesat. Jadi saya kasih tahu pengertian tersesat. Tersesat. Saudara kalau ketemu di jalan, Anda kenal orangnya. Atau Anda, Pak mau kemana? Orangnya begini. Aduh mau kemana ya? Aduh nggak tahu Apa reaksi Bapak Ibu? Tanggapan Bapak Ibu gimana? Apalagi orang yang Anda kenal. Sore Pak, sore Bu. Pak mau pergi mana? Mana kita Coba, seandainya itu terjadi, benar kita bayangin, pasti Bapak Ibu dipenuhi rasa bingung kan? Ini orang gimana sih? Lagi jalan gak tahu kemana. Demikianlah saya dan saudara kalau gak pernah tahu tujuan kita diciptakan. Kita sekarang ini sedang banyak belajar apa yang harus kita lakukan. Tapi coba sedikit kita kembali, kenapa saya pernah ada di 9 bulan kandungan ibu saya ya? Kenapa saya harus tercipta dari ayah ini, ibu ini? Secara singkat saja kita mau belajar. Kenapa saya dan saudara ada? Kenapa? Jawabannya cuma satu. Hanya satu tujuan Tuhan, tujuan Bapa menciptakan kita melalui kedua orang tua kita. Menciptakan, membuat kita terlahir di dunia ini. Cuma satu, itu bukan iseng. Jadi bukan kecelakaan juga. Mungkin Anda juga terlahir, maaf. Misalnya dari Anda bahkan sampai saat ini saya tahu ada banyak orang yang dia tidak pernah tahu ibu kandungnya. Sehingga mungkin dia benar-benar tidak bisa menemukan nilai arti dirinya, apalagi tujuan hidupnya. Saya mau bilang Bapak Ibu tidak penting, itu tidak penting. Anda tidak punya orang tua, tidak pernah mengenal orang tua. Tapi saya ingin berkata, kenalilah, ketahuilah tujuan Tuhan membuat engkau ada. Nah ini agak bagi telinga-telinga yang tidak siap, bagi telinga-telinga yang masih asing, gak apa-apa. Tapi saya harus beritahu bahwa tujuan kita ada cuma satu, hanya satu dan satu-satunya, yaitu untuk melayani, menyenangkan Bapa. Aduh, ini memang rohani, tapi kita harus cermati, kita selami untuk menyenangkan Bapa, Bu. Iya. Kok nggak bisa untuk menyenangkan diri kita sendiri? Nggak bisa, nggak ada pilihan. Untuk melayani perasaan dia, bukan perasaan kita. Untuk menyenangkan dia, bukan untuk menyenangkan perasaan diri sendiri, apalagi perasaan orang lain. Hanya untuk melayani satu-satunya kepentingan Bapa, bukan agenda pribadi. Cuma satu, nggak ada lain lagi, nggak ada option lain. Lalu kita berkata, loh, terus saya punya di dalam hidup ini, saya punya keinginan loh, yang baik kok Bu, nanti saya akan melayani orang tua, saya menolong banyak orang. Gini ya, saya kasih contoh. Misalnya, contohnya Bapak Ibu, contohnya ada seorang pemuda ditugaskan, dia seorang guru, sudah terlatih, dan dari pemimpin pusat menempatkan dia di satu tempat, di tempat A ini namanya ya. Di tempat A ini memang membutuhkan guru. Kemudian seorang pemuda ini diutus ke sana. Sampai di sana dia harus membawa tugas utama yaitu untuk mencerdaskan anak-anak di sana. Membuat mereka menjadi orang yang tidak tertinggal dalam pendidikan. Itu aja pokoknya tujuan utama. Dia dibekali, dia selalu disupport, tidak khawatir pokoknya. Tetapi di tengah perjalanan karir atau tugas dia tentunya tidak, ya udah ngajar tok. Dia harus mengembangkan diri. Dia terus belajar. Dan ketika ada ujian, ada tantangan, dia harus melapor kepada pemimpin. Tetapi kembali dia juga yang harus menyelesaikan ya. Dia hanya minta izin melapor kepada pusat yang memimpin. Nah, ini kan tadi saya kasih contohnya seorang bujangan, seorang pemuda. Lalu misalnya di tengah tugas, selama tugas, dia bekerja, dia ngajar nih, sudah bertahun-tahun, dia semakin berumur bertambah, sudah semakin matang, sudah usia boleh menikah, murid-murid sudah tambah pintar. Tuhan yang menugaskan juga lihat, wah dia semakin sukses. Satu saat dia jatuh cinta dengan seorang pemudi di desa tersebut. Apakah seorang pemuda ini tidak boleh menikah, Bapak Ibu? Boleh-boleh saja. Tapi yang penting jangan lupakan tugas utama dia. Tujuan dia diutus oleh pusat apa? Ngajar. Jadi ketika dia mungkin jatuh cinta, dia melapor, Pak, saya punya pacar nih, saya punya ini gadis yang
saya suka, bolehkah saya menikah? Pusat akan ngomong begini, boleh saja, yang penting jangan membuat kamu jadi tidak ngajar. Jangan sampai jodohmu itu membuat kamu ninggalin tugas kamu, membuat kamu tidak bertanggung jawab, membuat kamu malah bahkan meninggalkan tugas utamamu. Bapak Ibu bisa mengerti maksud saya ya. Bahkan selain itu juga, Pak, dia berbicara kepada pusat misalnya. Wah, dia diberkati di situ. Lalu dia lihat ada lahan. Jadi dia mengajar, bukan aja mengajar secara teori di sebuah kelas dengan berkat yang dia sudah punya. Dia juga membeli ketika di namanya ini lingkungan masih pedesaan, ada orang butuh tanah dijual, dia beli. Selain tujuannya dia memang menginvestasikan gaji dia juga menolong orang. Segala sesuatu yang dia lakukan benar-benar dia ingat tugas utama saya pokoknya ngajar. Ketika dia menambah harta di situ, tentunya yang dari pusat pokoknya tidak inginkan kamu melenceng. Jangan nanti kamu sudah punya lahan, kamu buka bisnis, di situ ada yang mengelola, mungkin ladangnya sukses lah. Lalu kemudian dia lupa untuk mencerdaskan murid-murid. Itu yang Tuhan tidak mau. Nah, dari ilustrasi sederhana ini Bapak Ibu, saya percaya, saya berharap Bapak Ibu tangkap. Tujuan utama Tuhan menciptakan kita ada di muka bumi ini untuk melayani perasaan Dia. Setiap tindak tanduk perkataan kita di kantor, kita di rumah, di ladang, dimanapun, itu untuk melayani Dia saja melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kalaupun Tuhan memberkati Anda bukan berarti tidak boleh lebih sukses lagi. Anda berhasil punya harta benda, Anda punya pasangan, Anda punya anak-anak, boleh. Jadi lihat kebaikan Bapa. Tujuan kita adalah untuk melayani Dia melalui juga apa yang Tuhan percayakan. Anda mau menikah silakan. Tapi yang paling penting adalah bertanya dulu. Setiap hal kecil tindakan yang akan kita berbuat, apakah itu akan menopang tugas utama kita diciptakan. Jangan sampai ketika kita punya keinginan-keinginan pribadi itu tidak mendukung keinginan Tuhan. Tetapi justru keinginan-keinginan pribadi itu kita bertanya Tuhan yang mendukung. Seperti satu waktu saya bercerita di sini ya, saya mau beli baju aja, murah-murah, mau beli sepatu aja sampai harus mikir dulu, boleh nggak sih Tuhan? Karena saya nggak punya loh, bener ini saya nggak punya Tuhan. Ya sayangnya Tuhan kan nggak berbicara langsung boleh Debbie gitu ya. Nah melalui hati nurani terus yang kita asah terus bentuk berhubungan. Percaya kalau kita memang punya hubungan dengan Tuhan, kayak anak saya aja, kalau kita jalankan, saya tahu dia pengen sesuatu misalnya. Terus dia nggak berani ngomong, tapi bahasa tubuhnya dia lihat ulang-ulang, saya tahu dia butuh. Apalagi saya tahu dia belum punya. Itu maksudnya. Kalau hubungan dekat, Tuhan juga akan tahu. Apalagi kalau udah kode-kode, mah boleh dong, kecuali udah punya kok dek, tapi terus udah gitu udah mau bolong. Nah misalnya tuh, nah, inilah yang saya bilang mungkin memang jadi aneh, tetapi wajarnya justru seperti itu. Seharusnya kalau kita menyadari sebagai manusia yang diciptakan hanya satu tujuannya, ya memang seperti itu. Hal kecil pun kita harus bertanya pada Tuhan, Tuhan saya boleh nggak di sini? Saya boleh nggak pindah ke sini? Tuhan saya boleh nggak menerima ajakan Dia? Itu dipergumulkan. Terus mungkin Anda, Bu, secapek itu enggak Bapak Ibu, percayalah. Dulu saya punya pemahaman begitu. Ketika saya dengar orang ngomong, berbicara juga gitu. Ini orang sok banget ya, apa-apa nanya Tuhan, apa nanya, Bapak nggak capek. Di sini sudah terbentuk hubungan itu. Langsung Tuhan boleh enggak? Jadi ketika kita melanggar, aduh ya Tuhan ampuni ya. Tadi saya tahu Tuhan bilang nggak boleh pergi ke situ kan, jadinya kan. Percayalah ketika Anda memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, itu semua tidak menjadi hal-hal yang sulit menemukan jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan. Kan itu terus Bapak Ibu Saudara kenali tujuan Tuhan. Tujuan Bapa menciptakan kita ya. Jadi suka atau tidak suka, Saudara harus suka. Kita diciptakan, kita adalah untuk melayani Dia. Cuma itu. Jadi saat ini sebaliknya, kalau kita sudah tahu tujuan Dia menciptakan kita yang memang hanya untuk
untuk melayani dia. Nah sebaliknya, ya berarti kita hidup untuk mensinkronkan itu sama Tuhan. Kalau orang yang sudah menyadari keadaan dia atau keberadaan dia ada di dunia ini, diciptakan di tengah-tengah lingkungan keluarga yang bagaimanapun, pokoknya saya tahu karena Tuhan tujuannya cuma satu, demikian pula sebaliknya kita hidup hanya satu tujuan, hanya satu agenda kita, yaitu untuk melayani dia dan kepentingannya. Sehingga ketika itu sinkron, percaya tugas itu kalau kita sudah mampu selesaikan, enak, selesai, kita kembali kepada Bapa walaupun dengan akan gemetar memang menghadap pengadilan, tapi bukan karena gemetar yang tidak baik atau gemetar yang salah, kita gemetar karena memang melihat kedahsyatan kekuasaannya, tapi tidak gemetar karena kita percaya, kita tahu kita sudah melaksanakan tugasnya walaupun ada banyak mungkin kekurangan, tapi kembali koreksi masing-masing. Saudara sendiri yang tahu seberapa besar perjuangan saudara dalam melakukan tugas. Dan saya pun pribadi saya tahu hari-hari ini atau setiap hari sejak saya mengenal kebenaran yang sejati itu. Oh ini tuh tugas Bapak. Oh ini. Jadi saya mau kemanapun, tempat kerja dimanapun, bertemu siapapun. Ingat, di situ kamu tuh lagi jadi duta. Lagi jadi wakil. Bukan berdiri dengan diri sendiri. Nah itu yang kita sering lupakan. Manusia sebagian besar melupakan tujuan utama diciptakan. Sehingga perjalanan hidupnya melelahkan. Jadi sehingga ketika bertemu dengan teman-teman, teman-teman sosialita contohnya, dia lupa bahwa dia harus hidup memperagakan Kristus. Lupa, itu tugasnya. Tetapi ketika dia terlena, oh bisa Tuhan, saya akan direndahkan kalau gini. Bapak Ibu lelah kalau meladeni kepentingan diri sendiri. Kalau kita memenuhi kepentingan diri sendiri, lelah karena akan kita terbawa cara hidup duniawi, pikiran duniawi. Kita akan lelah dan kalau benar-benar kita mengasihi Bapa ketika kita sadar kita lengah dan lalai itu, wah capek, sedih kita menyakiti hati Bapa. Karena itu sekali lagi kalau sudah langkah kita ambil, saya mau menyerahkan diri saya menerima, mengetahui rencanamu Tuhan dan saya akan melakukan itu. Mari totalitas kita selesaikan sampai sempurna. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, orang yang memiliki tujuan jelas dalam hidupnya, yaitu tadi, untuk menyenangkan perasaan Bapak. Tentunya dia tidak akan pernah membuang waktu, kesempatan, bahkan setiap jam, setiap hari, setiap apa yang dikerjakan, bahkan setiap helah nafasnya dia tahu, itu untuk kemuliaan Tuhan. Sampai segitunya ya. Setiap nafas kita tahu itu untuk Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita jangan sia-siakan kesempatan. Panjang sabarnya Tuhan itu memang tidak terbatas. Tapi ketahuilah, ketidakbatasan, ketidakterbatasannya panjang sabarnya Tuhan itu memang tidak ada batasnya. Bukan berarti membuat kita hidup seenaknya. Sehingga pernah ada satu peristiwa, mungkin berapa kali yang saya ingat, ada ketika saya sharing ada teman begini, Bu, wah, memang Tuhan itu panjang sabar. Kenapa dia kok mati? Dia setia loh pelayanan di gereja. Dan sering juga kan kita dengar walaupun dari cerita-cerita, iya, apa Kang? Kan dia setia begini. Bapak Ibu bukan, kan katanya Tuhan tahan panjang sabar. Yang panjang sabar itu Tuhan, tapi yang terbatas waktunya. Jadi saat itu orang itu seolah-olah menurut manusia, Tuhan kok nggak sabar ya, Tuhan langsung hukum. Tuhan sudah sabar, tapi masa iya waktunya? Coba Tuhan misalnya izinkan orang itu hidup 200 tahun, 300 tahun. Gak mungkin kan, manusia di firman Tuhan bilang umurnya seperti tadi Mazmur 103 ayat 15. Ada batasnya, 70-80 tahun bonusnya, itu pun kesulitan. Nah, jadi bukan kesabaran Tuhan yang terbatas, waktu hidupnya yang tidak dibaik pergunakan sebaik-baiknya. Jadi jangan pernah salah dan curiga kepada Tuhan, Bapak Ibu. Jangan pernah salah tanggap. Selalu ada kebaikan setiap kalaupun kita melihat itu kejadian. Jangan, nggak penting lagi bertanya, apa dia harusnya kan dia begini-gini. Itu justru kembali kepada kita. Oh, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai saya sudah tidak dapat kesempatan. Sekali lagi ingat, di ujung firman Tuhan saat ini. Tragisnya hidup ini Bapak Ibu. Semua kita saat ini sedang mendengar peringatan terakhir. Jangan sia-siakan.
hidup yang fana, hidup yang singkat. Tadi contoh yang saya bilang itu manusia yang baik saja nggak akan diterima, maksudnya pasti tertolak, nggak mungkin diawetkan di pojok rumah. Apalagi kalau Anda manusia yang tidak baik. Jangan-jangan teman Anda dalam hati cuma melayat juga, cepat Jose kubur, sedangkan mayatnya aja kita ngelihatnya, aduh, bisa jadi kan manusia yang baik saja hampir-hampir seperti sudah tertolak. Apalagi kalau hidup kita ini terkenal hidup yang mulut yang tidak jadi berkat, menyakiti orang, membicarakan orang, hidup yang merugikan orang sana sini. Waduh, ketika Anda mati, aduh rasanya malah musuh-musuh atau teman-teman Anda bersuka cita. Benar-benar sudah tertolak banget. Nah, mari kembali kepada firman Tuhan saat ini. Tragisnya hidup ini Bapak Ibu. Sudah jadi orang baik pun, tetap kita akan menjadi yang tertolak. Dan kalaupun saya mau bilang saat ini yang terakhir, kalaupun Bapak Ibu sudah baik, tapi bukan tertolak waktu mati. Bu, saat ini saya seperti tertolak. Teman-teman saya tidak mengasihi, karena saya orang yang sudah mengenal kebenaran, tidak mau bergaul dengan mereka. Atau saya hari-hari ini kok kayak tertolak juga. Keluarga atau siapapun, saya sudah berusaha yang terbaik. Ibu saya bahkan tidak mau bertemu atau siapapun. Percayalah Bapak Ibu, selagi Anda terus berjuang untuk melakukan tugas Bapa sampai selesai, tidak peduli, itu bukan masalah penting. Siapapun boleh menolak kita, nggak penting. Siapapun boleh menolak Anda, tapi terus berjuang agar kita tidak tertolak di hadapan Bapa. Puji nama Tuhan, sekian sharing firman Tuhan. Ini menjadi berkat untuk terus mengingatkan kita, ingat kita sudah ada di peringatan terakhir. Pergunakan kesempatan ini, mari renungkan hidup ini. Ternyata hanya satu tujuan kita, hanya untuk melayani Bapa. Ada pujian yang bilang hanya satu kerinduanku, kejar itu untuk sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua, shalom dan selamat malam. Oh, haleluya. Terima kasih kepada hambanya Ibu Debbie yang boleh berbagi berkat kita. Betapa harus kita mengetahui apa sih sebetulnya tujuan kita. Dilahirkan, tujuan kita ada di bumi ini, dan puji Tuhan sudah panjang lebar disampaikan kiranya suara kebenaran yang boleh disuarakan bagi kita terus memberikan kesembuhan atas setiap penyakit manusia batinnya kita. Ada kerinduan yang lain setelah kita tahu tujuan kita diciptakan, yaitu hanyalah untuk menyenangkan Tuhan, hanyalah untuk kepentingan Tuhan. Terima kasih kepada hambanya Ibu Debbie yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan segera mengakhiri ibadah New Chapter Fellowship kita pada saat ini. Haleluya, Yesus Tuhan. Sebelum kita mengangkat pujian, sama-sama kita merenungkan kembali setiap kebenaran firman Tuhan. Sehingga kebenaran firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi benar-benar kita dapat menghidupi kebenaran itu. Tidak akan lagi ada kesempatan yang kedua. Dan selama kita hidup, ini adalah kesempatan bagi kita. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Oh.
Sama-sama kita renungkan kembali kebenaran firman Tuhan yang boleh disuarakan. Kalau Tuhan sudah berbicara melalui hamba-Nya, ini berarti kita sudah mendengarkan peringatan demi peringatan. Dan jangan sampai ini menjadi peringatan terakhir bagi kita. Untuk itu mari kita responi kebenaran firman Tuhan. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Kalau kita masih boleh mendengarkan firman-Nya, dan mari kita segera ambil kesempatan itu. Jesus, Jesus. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Bapa, terima kasih Engkau boleh bersuara bagi kami melalui hamba-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati senantiasa Ibu Debbie Tuhan, keluarganya, suami anak-anaknya Tuhan. Engkau berkati mereka dengan berkat kekal daripada-Mu Tuhan. Amin, amin, amin. Kami semua yang ada di tempat ini maupun sahabat Bapak Ibu yang beribadah dengan sungguh-sungguh secara online, Engkau pula memberkati mereka semua Tuhan. Haleluya Yesus, menyadarkan kami tujuan hidup kami yang sebenarnya. Tujuan kenapa kami ada di bumi ini, menjalani atau menggelar kehidupan di kesementaraan ini. Dan setelah kami tahu, kami harus bertindak. Jesus. Haleluya. Sehingga dengan demikian Tuhan, apapun masalah kami, apapun pergumulan kami, apapun sakit penyakit kami, tidak menghalangi kami untuk tetap terus senantiasa menyenangkan perasaan Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Melainkan kami terus mau hidup lebih bertanggung jawab di dalam Engkau, sebagai wujud iman kami kepadamu Tuhan. Jesus, haleluya Yesus Tuhan. Fokus kami satu, menyenangkan-Mu Tuhan. Satu dan satu-satunya agenda hidup kami dalam kami menggelar hidup di kesementaraan ini, yaitu menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Amin. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Amin. Diri-Mu kami hormati Engkau di dalam ketulusan, dengan segenap hati. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan. Amin. Kemuliaan, haleluya, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, haleluya, memuliakan. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu.
Hanya Engkaulah Tuhan yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Menyadari hal itu Tuhan, hidup kami hanyalah untuk-Mu. Dan kami tidak mau berikan hidup kami kepada si jahat, kepada dunia ini, melainkan hanya untuk Engkau, kekasih jiwa kami, yang mulia dan agung Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas kehadiran-Mu bagi kami di tempat ini maupun dimanapun sahabat Bapak Ibu berada saat ini. Tahta-Mu tidak berubah. Apa yang kami jalani dari hari ke hari, terus mempersiapkan diri kami untuk menghadap tahta pengadilan Tuhan. Semakin kami bertanggung jawab dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Semakin kami mengasihi-Mu dan terus jatuh cinta kepadamu Tuhan. Mempersiapkan diri kami di tahta pengadilan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga sehingga dunia ini tidak dapat mempengaruhi kami. Apapun masalah hidup kami, bahkan tekanan hidup kami, tidak dapat mempengaruhi perjuangan kami menghadap tahta-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan, di mana Engkau ada, di situ kami boleh. Terima kasih kami semua malam hari ini yang mengambil bagian Tuhan. Kiranya Tuhan Kau senantiasa berkenan. Kau bisa nikmati terlebih pemberita firman sekali lagi berkati. Tambahkan Tuhan hal-hal pewahyuan ilham kepada juga terus senantiasa dibukakan terus Tuhan suara kebenaran bagi kami Tuhan. Ya sama-sama kami berganti Tuhan berkembang juang kepada Engkau. Sahabat Bapak Ibu New Chapter Tuhan, berkati senantiasa kami dengan berkat-berkat kekal daripada-Mu Tuhan. Dan terima kasih atas semuanya. Begitu pula dengan sahabat Bapak Ibu yang terus senantiasa mensupport pelayanan kami Tuhan. Baik Tuhan, daya Tuhan, dana yang ada terus kami percaya di saat mereka boleh memberkati kami karena kerinduan mereka. Agar pelayanan tetap terus jalan. Sama-sama mengajak yang lainnya berkenan. Pun saat ini kami berdoa, kami percaya Engkau sanggup kirimkan jiwa-jiwa yang rindu berkemas pulang. Yang rindu mau bersama-sama berjuang serupa dengan Engkau Yesus. Dan sama-sama dalam komunitas ini Tuhan, kami Engkau dapati berkenan. Dan terima kasih Tuhan Yesus di akhir ibadah ini. Kami siap Tuhan menerima berkat. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat. Segala berkat daripada Bapa di sorga, Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa yang perkasa, Bapa yang tahtanya tidak berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam perantaran putra tunggalnya yang mulia dan agung Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa taat dan setia, bahkan dalam inkarnasi setia taat sampai mati di kayu salib dalam persekutuan Roh Kudus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan kita terima berkatnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.